Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Oke, di sini seperti biasa saya mau tahu ya di pikiran si dia di hari ini. Hari ini Minggu ya, 3 Juli tahun 2022 ya. Apakah terkoneksi dengan kalian? Kita lihat di sini ya. Oke, saya bakal ambil 3 lembaran kartu. Silahkan teman-teman kalian pilih sesuai intuisi kalian. Di pikiran si dia di hari ini, teman-teman, apakah terkoneksi dengan kalian? 1, 2, 3. Ada 3 pilihan lembaran kartu. Ingat, ini hanya ramalan. Jadi bisa benar, bisa salah ya. Kalaupun benar ya kebetulan. Kalau salah ya wajar. Ini juga general reading ya. Saya tarik energi kolektif di sini ya. Energi banyak orang, energi semua orang ya. Tentunya kalian semua di sini berbeda-beda kelahirannya, dan si dia pun juga berbeda-beda kelahirannya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir, serta perbedaan tingkat karma yang berbeda-beda ya. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu dan si dia yang ketarik, atau bahkan bisa jadi tidak ketarik sama sekali. Jadi bila kamu penasaran benar-benar energi si dia yang ketarik ya, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Caranya silahkan langsung chatting di WhatsApp saya di sini 0822 3439 0339 ya. Untuk konsultasi pribadi di sini saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan hingga kesehatan dan pendidikan ya. Dan berbayar ya. 1, 2, 3 pilih yang mana. Kalau masih bingung milihnya pause aja, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal. Bagaimanapun ini hanya ramalan. Jadi kalau semisalnya ada pembacaan aku yang negatif di sini, maka berdoalah kepada Sang Maha Kuasa semoga hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, kalau ada pembacaan aku yang positif, maka berdoalah kepada Sang Maha Kuasa semoga hal itu benar-benar terjadi, kayak benar-benar kenyataan gitu loh ya. Oke, paham ya? Oke, itu aja. Oke, jadi bagaimanapun dalam hidup kamu tetap berfundamentalkan Sang Maha Kuasa. Jadi konten tarot di sini hanya sebagai hiburan saja dan kewaspadaan saja ya. Oke, langsung aja ya buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Di pikiran si dia di hari ini Minggu 3 Juli tahun 2022, apakah terkoneksi dengan kamu? Kita lihat, ini ada Seven of Pentacles, ada The Hierophant, ada Ten of Swords ya teman-teman. Seandainya pintu maaf dari kamu itu terbuka lebar, ya, seandainya kamu itu membuka lebar-lebar ya pintu maaf buat dia, betapa bahagianya. Mungkin hubungan kamu sama dia saat ini udah putus ya teman-teman ya. Dia merasa bersalah sama kamu. Jadi di sini di pikiran dia ya, iya terkoneksi dengan kamu ya untuk nomor 1 ya. Jadi di pikiran dia, seandainya kamu kembali membuka hati buat aku, seandainya kamu memaafkan aku, ya. Dan lebih bahagia lagi seandainya aku dan kamu menikah. Nah teman-teman ya, dan di hari ini pikiran dia itu lebih tertuju kepada Sang Maha Kuasa. Jadi karena dia di sini merasa pintu hati kamu udah tertutup buat dia teman-teman ya. Jadi dia tidak punya jalan keluar gitu selain hanya mengaduh ya kepada Sang Maha Kuasa, The Hierophant di sini ya. Jadi di sini dia berdoa kepada Sang Maha Kuasa, semoga kamu kembali membuka pintu hati buat dia. Semoga kamu memaafkan dia. Itu teman-teman di sini ya. Kata di sini dia berharap bersama kamu bisa menikah ya, The Hierophant. Ya, bisa kembali bersatu kalian dan bisa menikah. Itu di pikiran dia. Tapi di pikiran dia di sini akhirnya dia itu walaupun kepada kamu diam ya, tapi dia mengadu kepada Sang Maha Kuasa teman-teman. Oke, di dalam doa-doanya. Jadi yang aku lihat ya di hari Minggu ini dia lebih banyak berinteraksi dengan Sang Maha Kuasa ya mengenai kesedihannya bersama kamu. Jadi dia mencari anugerah ya lewat Sang Maha Kuasa ya, yang terkait dengan hubungan kamu sama dia. Oke, ini ada Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Energi mendominasi dari Taurus teman-teman. Ya, terkoneksi ya dengan kamu ya. Nomor 2, di pikiran si dia di hari ini ya. Minggu 3 Juli tahun 2022, apakah terkoneksi dengan kamu?
Eight of Pentacles, King of Swords, Queen ya, bukan King ya, Queen of Swords dan Strength di sini. Ini terkoneksi dengan kamu. Jadi yang aku lihat ya, kamu tuh ya, kata dia ya, kaku ya, pemikiran kamu kaku, berpikir kamu itu kaku, dan kamu itu terlalu kuat ya, terlalu kuat bahwa pemikiran kamu tuh benar dibanding dia, seolah kamu itu seseorang yang tidak bisa diberikan masukan, seseorang yang tidak bisa dikasih pendapat gitu loh ya. Kamu orang yang terlalu apa ya, maksudnya pemikiran kamu tuh benar gitu loh teman-teman. Kamu kokoh pendirian ya, kokoh sama pemikiran kamu sendiri, kokoh pada pendirian kamu sendiri. Padahal masukan orang lain itu perlu didengarkan juga gitu loh ya, karena belum tentu pemikiran kita itu pasti benar gitu, belum tentu. Kayak contoh nih ya, misalnya kamu mau kemana nih misalnya ya, mau ke Jakarta misalnya ya teman-teman, bisa lewat selatan, bisa lewat utara ya kan, bisa kamu lewat Bandung ya, bisa kamu lewat Indramayu misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau kita lewat selatan kita lewat Bandung ya, kalau kita lewat utara kita lewat Indramayu ya. Nah itu kan sama-sama bisa ya kan, kita melewat mana sama-sama bisa gitu loh, sama-sama bisa, sama-sama nanti ke Jakarta pada akhirnya gitu. Tapi kan yang namanya orang kelas pemikiran, oh nggak bisa, kalau ke Jakarta itu harus lewat Indramayu, jadi nggak bisa kita lewat Bandung, nggak bisa. Nah itu contoh saja, misalnya kayak gitu ya. Contoh lagi misalnya ya, saya mau ke Jakarta saya mau lewat Semarang gitu kan, saya kemudian ada pendapat lagi lewat Jogja gitu. Siapa bilang sih harus lewat selatan, lewat utara juga bisa kali. Nah gitu loh. Tapi kamu kokoh banget gitu, oh nggak bisa, kalau mau ke Jakarta itu ya cuma lewat Jogja, nggak bisa Semarang. Nah padahal bisa lewat Semarang ya kan. Mau lewat Semarang, mau lewat Jogja itu nanti juga sampai juga di Jakarta. Cuman bedanya kalau ke Semarang kita utara, kalau ke Jogja selatan gitu kan lewatnya kan. Nanti sama-sama nyampe Jakarta juga gitu loh. Nah itulah pentingnya apa ya, pendapat dari orang lain. Tapi kamu tidak, kamu tuh ngotot, oh nggak bisa ya, nggak bisa lewat Jogja nggak bisa, hanya Semarang lewatnya. Nah itu kamu itu sifatnya kayak gitu, kamu tuh keras ya, keras. Ini kata dia lo ya, jangan tersinggung. Kata dia ini kamu keras ya, keras, kaku ya, terlalu kokoh pada pendirian kamu sendiri, pada pemikiran kamu sendiri gitu loh ya, nggak bisa dikasih pendapat. Itu kamu ya, kamu termasuk pemikiran kamu juga nggak lunak ya teman-teman. Hati kamu itu keras, pikiran kamu juga keras gitu loh. Jadi di pikiran dia di sini ya terkoneksi dengan kamu. Kata dia gini ya, kalau punya pasangan seperti kamu harus sabar ya. Eight of Pentacles ya, harus sabar, harus banyak diam, strength ya, harus bertahan, sabar kalau mau langgeng sama kamu. Nah ya, karena kamu tuh keras orangnya ya, yang saya katakan tadi, contohnya kata tadi itu, kamu tuh kayak gitu kata dia, kayak batu gitu ya, itu kamu gitu loh. Oke, jadi kalau mau langgeng ya, jadi harus yang menjadi pasangan kamu itulah di sini harus sabar, bertahan gitu loh. Kalau mau langgeng hubungan ini, itu kamu ya. Terus kamu itu kontrolnya juga tajam banget ya, kontrolnya gitu ya, mendominasi juga dalam sebuah hubungan gitu loh. Itu kamu di sini, oke? Jadi harus sabar, ekstra sabar kata dia ya. Kalau punya pasangan kayak kamu, kalau mau langgeng, oke? Itu ya terkoneksi dengan kamu. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah dia mencintai saya, Kak? Kurasa dia mencintai kamu ya. Cuman di sini memang dia kurang suka ya dengan watak kamu, teman-teman. Saran dari saya ya, kalau mau langgeng ya, sebaiknya kamu juga ini deh, jangan apa ya, jangan keras ya, jangan keras hati. Pikiran kamu juga jangan keras, karena kesabaran orang itu juga ada batasnya teman-teman. Kayak bom waktu gitu ya teman-teman, kayak bom waktu gitu. Jadi kalau misalnya dia udah nggak kuat banget menghadapi kamu yang seperti ini ya, lama-lama ya bisa
bisa ninggalin kamu gitu teman-teman ya. Itu sih di pikiran dia. Dia ada Capricorn, Virgo, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, dan Leo ya. Jadi kalau kamu mau bertahan ya jangan terus kayak gitu teman-teman ya, karena orang sabar itu ada batasnya. Sia sekarang sabar, sabar, tapi kan ada bom waktu ya, yang bisa melonjak dan akhirnya dia udah tiba-tiba ninggalin kamu gitu, bisa aja. Terakhir di sini ya, apakah di pikirannya di hari ini ya, Minggu 3 Juli tahun 2022, apakah terkoneksi dengan kamu? Tidak ya, tidak terkoneksi dengan kamu. Di sini ada kenaikan teman-teman, tapi gini, pikiran dia ingat sama kamu. Sekali lagi, pikiran dia ingat sama kamu, tapi kondisi hati dia lebih kepada pekerjaan dia. Gini ya, saya melihat ini orang mengalami, waduh saya nggak tahu ya, apakah ini hutang piutang ya, apakah memang ada target pembayaran gitu. Contohnya kayak gini ya, misalnya dia punya orang tua nih ya, orang tua dia punya hutang, jadi dia punya rencana untuk membayarkan hutang orang tua teman-teman, misalnya kayak gitu, sehingga dia di sini bekerja keras ya, fokus sama pekerjaan ya. Terus yang saya lihat di sini dia itu mengalami penurunan tadinya saya berkata tadinya ya, dia mengalami penurunan di pekerjaan dia. Kurasa di sini dia sudah ada tindakan konkret ya untuk memperbaiki pekerjaannya, dan kurasa mereka di sini sekitar, karena ini dapat won ya, sekitar semingguan ini udah mulai naik teman-teman, udah mulai ada perkembangan lebih baik ya di pekerjaannya yang tadinya mengalami penurunan. Dan di hari ini jelas banget nih perkembangan yang signifikan teman-teman yang dia alami di hari ini. Nah, dia tuh kayak udah mulai punya hati yang gembira gitu ya. Oh, kalau gini aku bisa secepatnya nih melunasi hutang orang tua aku. Nah, gitu loh. Karena di sini dia lagi ada perkembangan pesat ya. Kelihatan banget gitu ya. Perkembangan pesat atau perkembangan signifikan di sini nih kelihatan banget, nyata banget. Jadi membuat dia di sini semakin ya Knight of Wands ya, semakin bergairah untuk terus kerja keras ya, untuk melunasi hutang orang tua. Saya nggak tahu ini apakah hutang orang tua, apakah ada pembayaran biaya anak sekolah, kuliah, saya nggak tahu. Pokoknya di sini terburu-buru ya, ada sesuatu yang harus dia keluarkan ya, finansial di sini ya teman-teman ya. Ini dengan segera gitu, makanya dia ngejar ya. Yang saya lihat di sini itulah mengapa dia ngejar untuk segera mendapatkan penghasilan yang optimal seperti dulunya, karena dulunya dia bagus penghasilannya, tapi kan mengalami penurunan teman-teman. Makanya di hari ini pikiran dia di sini, walaupun dia ingat sama kamu, tapi pikiran dia lebih banyak ya tentang pekerjaan dia, keuangan dia, dan kemudian tadi ya berbagai target. Saya nggak tahu apa target ini ya, apakah hutang piutang, apakah di sini yang aku contohin tadi, misalnya dia mau bayar utang orang tua atau gimana. Ini ada target, contoh target ya, misalnya orang tua dia punya hutang 20 juta misalnya. Kemudian orang tua dia itu janji sama orang gitu ya, bahwa saya mau bayar hitungan 2 bulan. Nah, jadi dia ngomong sama orang yang kamu tanyakan ini. Misalnya orang yang kamu tanyakan di sini bernama Arnold ya. Jadi Arnold itu kata ibunya, Arnold gitu, "Nak, mami itu punya utang ya. Mami itu punya utang 20 juta. Tolong ya kamu yang bayarin." Nah, 20 juta itu kan uang yang lumayan besar kan. Hitungan 2 bulan. Nah, Anot nih mikir, wah kalau gini aku harus segera perbaiki pekerjaan aku, karena dia kan pekerjaan kan kemarin kan mengalami penurunan teman-teman ya, mengalami penurunan, dan ini sudah ada perkembangan dari sekitar one minggu ya, sekitar seminggu teman-teman, dan di hari ini ada perkembangan signifikan. Nah kayak udah mulai seneng si Anot, wah aku udah mulai naik nih ya, ini pesat banget nih perkembangannya, wah aku harus segera karena aku mau bayar utangnya orang tua. Nah gitu loh. Jadi di pikiran dia ini bukan lupa sama kamu, inget, cuman karena di pikiran dia di sini tadi digenjot untuk segera menghasilkan uang 20 juta untuk ngelunasi hutang orang tua. Jadi di pikiran dia lebih banyak tentang pekerjaan dia gimana terus naik, dan penghasilan dia terus naik, dan untuk membayar hutang gitu loh. Nah, the tower ya, ini masalah kan, ini ada gambar menara yang hancur ya.
Nah, makanya saya nggak tahu hancur ini apakah hutang piutang atau apa gitu. Tapi sih aku lebih kepada hutang piutang sih di sini ya. Lebih ke hutang piutang dibanding pembayaran. Itu sih yang aku lihat ya. Jadi di pikiran dia di hari ini hanya teringat sama kamu, tapi di pikiran dia yang mendominasi ya tentang uang dan pekerjaan di sini ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, energi mendominasi dari Aries dan Leo ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.